selama berkegiatan itu ada momen berkesan nggak yang masih melekat di hati gitu? Cuacanya sedikit ekstrim, jadi kapal itu benar-benar naik Waduh. turun. Ternyata setelah pulang mereka malah seneng gitu ada terjadi hal Iya. seperti itu. Halo Kesti, selamat datang kembali di Funting, Having Fun with Broadcasting. Kenalin, aku Syadinda, dan di episode Funting kali ini kita akan membahas tentang topik cerita inspiratif yang datang dari rekan-rekan mahasiswa dari S1, Prodi S1 Sastra Jerman yang telah berhasil meluncurkan proyek pariwisata inovatif di bulan November tahun lalu. Langsung saja kita sambut, ini dia teman-teman dari Mercy Tour. Halo. Ini perkenalan aja. Ya, baik, boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu ke teman-teman. Perkenalkan, nama aku Anastasia Indah Hormatasari, biasanya bisa dipanggil Caca aja. Halo Caca. Saya dari Prodi S1 Sastra Jerman, angkatan 21. Salam kenal Kak Caca. Salam kenal juga, Kak. Baik, perkenalkan nama saya Jela Febi Novitasari, biasa dipanggil Jela. Aku juga dari Sastra Jerman, angkatan 2021. Ya, halo Kak Jela. Langsung aja ya tentang proyeknya itu. Namanya kan Mercy Tour. Nah, kalau boleh tahu Mercy Tour ini apa gitu? Kenapa kok namanya Mercy Tour? Bisa dijelaskan? Oke, jadi kita memilih nama Mercy Tour karena paket wisata yang kami tawarkan kan berhubungan dengan laut nih Kak, dan kami juga berasal dari jurusan bahasa Jerman. Dalam bahasa Jerman itu, laut bahasa Jerman itu Meer. Nah, karena kami tidak hanya menggunakan bahasa Jerman aja, bahasa Inggrisnya laut kan sea, jadi kita pakai Mercy Tour. Tapi kalau secara pengucapan kan seperti bahasa Perancis ya, merci, terima kasih gitu. Jadi itu sih kenapa kita ambil Mercy Tour namanya. Keren banget, berarti digabung dari 3 bahasa itu. Betul. Iya, betul. Nah, kalau ini proyeknya ini sendiri bisa dijelasin, kan teman-teman ini masih kebingungan maksudnya Mercy Tour ini apa, itu gimana kok bisa terbentuk Mercy Tour ini, itu dari mana gitu? Jadi kan kita di Sastra Jerman itu ada namanya mata kuliah manajemen pariwisata. Nah, dan mata kuliah itu harus memiliki hasil akhir sebuah produk. Nah, jadi kita memilih produk paket wisata itu ke Probolinggo ya Kak Caca ya? Iya, betul. Nah, jadi di dalam paket wisata itu kita menawarkan snorkeling yang diikuti juga dari teman-teman UNESA, dan ada juga yang dari luar UNESA, seperti itu. Jadi tujuan pertamanya itu ke Probolinggo, ke Gili Ketapang. Nah, itu kenapa memilih ke Probolinggo akhirnya untuk jadi tujuan pertama Mercy Tour ini? Karena sebelumnya kan emang kalau kita mau snorkeling kan biasanya orang-orang pikirnya ke Bali gitu kan ya. Dan kebetulan saya sendiri pernah snorkeling ke sana. Jadi kan saya sendiri merasakan gimana snorkeling di sana itu gimana, dan ternyata emang nggak kalah indah dari Bali gitu. Dan ini kan masih di Jawa Timur dan nggak terlalu jauh dari Surabaya juga kan. Nah, jadi kita juga pengen mengenalkan ke teman-teman yang lain nih, kalau ini loh di Jawa Timur tuh ada potensi bawah laut yang seperti ini indahnya, nggak cuma ada di Bali, tapi di Jawa Timur kita tuh juga punya sebenarnya gitu sih Kak. Jadi biar lebih terjangkau juga. Betul, ya Kak? mau mengenalkan juga kalau di Probolinggo tuh sebenarnya nggak cuma, biasanya kan orang-orang taunya adanya Gunung Bromo gitu kan. Iya. Ternyata tuh ada potensi lautnya juga di Probolinggo. Oke, keren juga. Terus kalau ini timnya sendiri, kakak-kakaknya ini membentuk proyek ini tuh berdua doang atau berapa banyak orang untuk bisa akhirnya membentuk Mercy Team ini? Sebenarnya jumlah dari peserta kita itu internalnya ada 5 orang. Nah, tapi yang berhubung bisa datang ke sini cuma 2 orang, dan itu kita semuanya dari awal hingga akhir perjalanan Mercy Tour kita melakukan semua pekerjaan dengan 5 anggota. Keren sekali, Iya. berlima doang tapi bisa membuat proyek pariwisata inovatif seperti ini. Iya. Terus kalau kegiatannya yang ditawarkan pada saat itu apa aja?
saat itu kegiatan yang kita tawarkan itu snorkeling. Highlightnya emang di snorkeling aja, tapi di situ kita juga menikmati makanan yang khasnya dari Pulau Gili Ketapang. Katanya di sana itu ada sambelnya juga yang khas dari sana. Jadi kan kita pesertanya tuh ada yang dari mancanegara nih Kak. Jadi kita mengenalkan kalau di Indonesia itu emang orang-orang luar taunya Indonesia emang bawah lautnya itu kan bagus sekali. Tapi nggak cuma itu aja, kita di sana juga merasakan makanan-makanan lokal di sana. Terus kita juga setelah dari Pulau Gili Ketapang tersebut, kita tuh main ke pusat oleh-oleh. Di sana kita juga kayak memperkenalkan kalau di Indonesia tuh oleh-olehnya tuh seperti apa gitu. Kita juga waktu itu sempat membagikan kerupuk tenggiri untuk oleh-oleh untuk peserta. Berarti proyeknya ini masih akan terus berlanjut ya Kak? Itu yang pertama kemarin ke Gili Ketapang itu. Iya. Terus rencana ke depannya ada mau kemana lagi gitu? Untuk acara kedepannya sebenarnya kita lagi survei tempat. Nah rencananya tuh bakal habis dari laut kita pengennya ke gunung nih, perkenalkan gunung-gunung di Indonesia. Tapi ya masih kita cari ke depannya opsi mana yang bakal cocok buat musim di Indonesia juga, seperti itu. Kita juga lagi skripsian nih Kak, jadi mungkin nanti setelah skripsian gitu ya kita bakal lanjut lagi. Pengennya sih kita lanjut gitu. Nah itu cara menarik orang yang mau bergabung untuk ikut turnya itu gimana kemarin? Kan itu project internal sebenarnya kan, terus cara mengajak orang-orang eksternalnya itu gimana? Kita dari promosi ya? Iya, kita dari promosi. Awalnya dari mulut ke mulut, kita juga pakai sosial media kita juga punya sosial media. Jadi kita promosi di sana, sama kita juga sebar pamflet ya. Betul, kita juga tempel-tempel pamflet kita di fakultas lain. Jadi nggak cuma mulut ke mulut aja dari teman-teman, kita juga promosi secara online melalui TikTok atau melalui Instagram, tapi kita juga nyebar pamflet ke teman-teman gitu. Kalau untuk pesertanya itu boleh dari UNESA aja atau boleh kalau dari luar UNESA juga ya? Boleh luar UNESA. Iya. Kita terbuka buat umum. Iya. Kemarin juga kita ada yang dari BINUS ya. Iya. Ada dari BINUS juga. Kemarin juga ada peserta dari Thailand. Tuh, ada dari Wales, itu pekerja di sini. Terus karena emang sedang belajar bahasa Indonesia kan, ini kesempatan yang bagus gitu loh. Sekalian belajar bahasa Indonesia, sekalian ikut jalan-jalan gitu. Keren sekali ya, berarti bisa semenakjubkan ini gitu. Terus kalau berarti kalau ada pesertanya itu ditarget nggak harus berapa peserta atau boleh sebanyak-banyaknya aja gitu yang ikut? Sebenarnya kita pengen juga sebanyak-banyaknya karena emang setelah kita tutup pendaftaran pun masih ada beberapa teman-teman yang menanyakan. Tapi kami kan juga keterbatasan panitia juga kita cuma berlima, jadi kita awalnya itu cuma buka untuk 30 orang. Tapi karena kita ganti bus dan makin bertambah seatnya gitu, jadi kita tambah sekitar 5 orang ya. 5 orang. Jadi 35. Berarti kedepannya juga bisa ditarget lagi atau kalau boleh nambah banyak ya bisa gitu ya? Iya. Maunya sih banyak-banyak ya Kak. Kita jalan-jalan bareng kan seru gitu. Tapi itu gimana cara mengelolanya? Kan bukannya susah ya kalau untuk mengadakan tour gitu. Apalagi cuma berlima. Nah itu kesulitannya di mana? Karena kita keterbatasan dari SDM internal tadi, jadi kita masing-masing setiap orang punya job desk-nya double gitu Kak. Ada yang megang ngerangkap dari fotografer sama ngehandle nge-guide di sananya juga, terus ada yang konsumsi sekalian nyiapin keperluan lain. Jadi kita benar-benar bagi tugas di sana dan saling ngebantu juga. Jadi biar nggak keteteran, kita saling ngobrol. Kalau ada yang kurang di sini, tolongin dong, kayak gitu. Jadi kita juga nawarin bantuan buat teman-teman kita juga. Saling backup gitulah. Tapi emang ya namanya juga kita bekerja dalam tim, pasti juga banyak yang namanya miskomunikasi. Terus juga kayak kadang ada yang nggak setuju lah sama A sama B gitu, pasti ada. Nah itu mungkin kesulitan yang
paling berat sih mungkin itu. Kalau kesulitan dari eksternal ya mungkin karena bulan November itu udah mendekati musim hujan gitu ya, kita juga agak ketar-ketir Antisipasi sebenarnya. Takutnya kalau hujan ini gimana, apalagi kita bermain di air gitu, di alam gitu sih. Ini kan dari tugas mata kuliah. Nah itu ada kaitannya dengan bahasa Jerman mungkin Kak? Kan dari sastra Jerman, apa waktu turnya itu menjelaskannya dengan bahasa Jerman atau bagaimana? Kalau itu sih tidak Kak, karena mata kuliah ini juga emang manajemen pariwisata yang di mata kuliah itu juga dibahasnya secara umum gitu Kak, nggak secara yang bahasa Jerman doang. Jadi kita pembawaannya waktu itu lebih ke bahasa Inggris karena emang setengah peserta dari kami itu dari tamu luar. Iya betul. Iya sih. Oke, keren banget ya bisa menghadirkan proyek, mensukseskan proyek besar seperti ini, tapi hanya dengan peserta yang cuma sedikit loh panitianya. Keren, dulu tepuk tangannya dulu teman-teman. Selama berkegiatan itu ada momen berkesan nggak yang masih melekat di hati gitu dari kakaknya? Kalau dari aku sendiri itu waktu kita udah sampai di sana, udah kayak snorkeling gitu, seneng-seneng bareng. Jadi kan kita sebagai yang punya tempat wisata, yang menyelenggarakan tuh kan kita seneng sendiri gitu Kak, melihat peserta kita tuh enjoy, seneng waktu snorkelingnya. Itu menurut saya berkesan banget. Terus juga waktu udah balik itu berkesan juga karena kayak akhirnya selesai juga ini project gitu sih. Kalau aku sendiri, kita waktu itu perjalanan pulang kan harus dari Probolinggonya tuh nyebrang ya ke pulaunya. Nah waktu perjalanan pulang dari pulau ke Probolinggonya tuh cuacanya sedikit ekstrim. Jadi kapalnya itu bener-bener naik turun dan kita sebagai panitia yang mikir, wah gimana nih peserta kita, trauma atau enggak ya. Ternyata setelah pulang mereka malah seneng gitu ada terjadi hal seperti itu. Jadi iya, adrenalin mereka tuh jadi kenangan mereka tersendiri seperti itu. Jadi wah keren juga ya. Jadi itu paling berkesan sih. Kita yang panitia aja ketar-ketir gitu, ternyata mereka enjoy aja. Malah enjoy. Iya, kita lega banget sih itu di situ. Ya memang ada hal-hal yang nggak bisa diprediksi gitu ya. Betul. Tapi keren bisa memanajemen proyek seperti itu. Lalu untuk harapannya nih untuk Mercy Tour ke depannya itu gimana? Untuk harapannya ya jelas kita pengennya tetap berlanjut untuk mengenalkan potensi-potensi yang ada di Jawa Timur. Mungkin nanti setelah kita bisa mengenalkan Jawa Timur, kita bakal explore lebih jauh lagi gitu. Mungkin di Jawa Tengah atau mungkin di Pulau Jawa atau nanti mungkin malah bisa ke Bali gitu Kak. Kita berharapnya sih kita lanjut doakan ya. juga ya. Amin. Kalau untuk ada pesannya mungkin untuk teman-teman dari sastra Jerman ataupun dari prodi lain. Untuk pesannya jangan takut mencoba sih, karena dari awal kita merancang proyek ini kita tuh sebenarnya agak ngawang gitu Kak, karena kita kan cuma berlima, sedangkan kalau kita buat proyek sebesar itu kan kayak bakal menguras tenaga dan pikiran banget. Jadi kita awalnya tuh sempat ragu sebenarnya untuk melaksanakan proyek ini, karena emang dari awal sudah ditawarin sama dosen kami kalau emang nggak mau bikin proyek juga nggak apa-apa, karena dosen juga mengerti kita cuma berlima doang. Tapi akhirnya kita sepakat, kita yaudah coba aja, berani aja gitu. Jadi kita lebih berani untuk explore gitu sih. Benar. Jangan takut mencoba aja sih. Iya betul sih, kalau kita nggak nyoba kita nggak akan pernah tahu hasilnya juga. Dan terus ini nanti proyeknya yang akan meneruskan dari kakaknya berlima aja atau diteruskan ke adik-adik tingkatnya untuk melanjutkan? Kemungkinan yang akan melanjutkan proyek ini bakal kita berlima lagi, soalnya kan setiap angkatan itu punya proyeknya masing-masing. Jadi tidak menurunkan satu proyek ke generasi selanjutnya. Oke, berarti belum ada waktunya kapan gitu Kak untuk batch 2-nya, mungkin bisa di-spill? Batch 2-nya nunggu kita skripsian dulu Kak. Atau dikasih tahu aja kalau mau info tentang Mercy Tour ini bisa kemana
sosial medianya mungkin? Kita punya akun TikTok sama akun Instagram, namanya mercy.tour. Bisa teman-teman kalau mau ngecek info-info kita buka open trip kemana aja, mungkin bisa langsung ke Instagram kita, bisa DM atau komen, kita bakal Tanggepin. ya kita bakal tanggepin, dan mungkin teman-teman juga bisa request nih mau open trip kemana, mungkin kita kalau sesuai sama keinginan kalian dan kita bisa buat ngewujudin, kita bakal ngewujudin komen-komen kalian itu. Ya, berarti bisa mulai dari sekarang teman-teman kalau penasaran sama open trip selanjutnya bisa follow dulu Instagramnya Mercy Tour, juga menunggu updatean selanjutnya, atau mau request mau kemana, mau ikut trip kemana juga gitu, bakal diwujudkan sama kakak-kakak keren ini. Iya. Terus kalau ini perasaannya sekarang kan sudah berhasil, terus juga udah ada rencana ke depan mau dilanjutkan, ada rasa deg-degannya masih sama nggak sih kayak yang pertama gitu? Deg-degan sih mungkin Ya. masih ada, tapi deg-degannya tuh excited gitu Iya, kan. bener. Soalnya kan Pengen. pasti bakal ada tantangan yang lain kan setiap Betul. buka open trip itu, jadi ya pasti ada deg-degannya. Iya. Tapi lebih ke excited gitu deg-degannya. Karena semangat untuk liburannya. Iya, betul. ya. Apalagi kan kita juga semakin dikenal nih. Ya. Memang harus dikenal biar Iya, banyak yang betul. ikut juga teman-teman di rumah. Kalau dari terakhir nih, jargonnya, kakak ada jargon nggak dari Mercy tersendiri itu? Mungkin bisa digaungkan di sini biar cast yang di rumah pada tahu nih. Ada dong. Silakan. Pastinya ada lah. Boleh berdiri atau duduk? Duduk aja. Kita berdua ya Kak Caca. Iya. jadi gini jargonnya. Kalau kita bilang Mercy Tour, Tante jawab selulup with Mercy, biur gitu. Mercy, Iya, biur, Mercy. biur. 3 kali. Tiga Iya. kali, tengah, kanan, kiri, Oke, gitu. ayo kita bareng-bareng ya teman-teman. Boleh silakan. Mercy Tour, Selulup with Mercy, biur. Keren sekali. Tapi bentar deh, selulup itu apa ya selulup? bahasa Jawa sih Kak Iya. itu. Menyelam Selulup gitu menyelam. Kak. Karena kan kita sebenarnya kita tuh menggabungkan 3 aspek, Jawa, Jerman, sama Inggris Inggris. juga. Indo Iya. juga Kak. Oh iya, Indo juga. Dan Prancis juga tadi tuh. Iya. Mercy. Jadi keren banget ya menggabungkan banyak bahasa untuk digabungkan jadi satu gitu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya. Sebelum kita tutup nih, kita jargon dulu kali ya, fanting. Nanti kalau aku bilang fanting bisa dibilang having fun with broadcasting gitu bareng-bareng. Gerakannya ada gerakannya Nggak ada sih, Nggak ada, terserah oke. aja. Bebas aja. Having fun with Broadcasting. Teman-teman di rumah juga bisa ikutin ya. Fanting, Having fun with broadcasting. Jadi sekian untuk episode kali ini teman-teman di rumah. Jangan sampai ketinggalan info tentang episode Fanting berikutnya. Bisa di follow akun sosial media kita di @broadcastingunesa, dan tetap pantengin kita terus, dan jangan lupa komen, like, juga subscribe channel YouTube ini agar kalian bisa terus mendapatkan update terbaru tentang episode Fanting berikutnya yang tentunya akan lebih seru lagi dan lebih fun-fun lagi. Terima kasih, dadah. Dadah.